Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari tentang monogami dan poligami. Definisinya tentang kedua istilah ini tidak akan saya sampaikan. Definisi karena kawan-kawan saya yakin sudah tahu. Saya ingin mengawali uraian kali ini dengan sebuah kalimat bahwa poligami itu adalah salah satu mutiara dan kebanggaan dalam Islam. Tentunya kawan-kawan akan terheran-heran kenapa saya mengawalinya dengan kalimat ini. Nah, untuk sampai pada kalimat ini, pemahaman tentang kalimat ini, maka slide-slide berikutnya setelah slide ini harus dipahami betul-betul. Oleh karena itu, untuk memahamkan para mahasiswa sekalian tentang kandungan dari kalimat yang ada dalam slide ini, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Ya, mulai dari landasan. Bahwa landasan tentang monogami dan poligami itu ada minimalnya ada 5 landasan. Ada landasan religius, ada landasan yuridis, ada landasan sosioantropologis, ada landasan psikologis, dan ada juga landasan kesehatan. Landasan religiusnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3. Landasan yuridisnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Landasan sosiologis antropologisnya adalah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki dalam suatu negeri. Jadi kalau ada sebuah kondisi berdasarkan data yang konkret, misalnya dari Biro Pusat Statistik, data tentang kependudukan, bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, maka dianjurkan poligami. Kemudian landasan psikologis adalah adanya naluri untuk menikah dan adanya naluri keibuan. Nah, ini terkait dengan landasan sosiologis antropologis di atas. Jika dalam suatu daerah, dalam suatu negeri, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-laki, dan jika hanya monogami yang dianut, tentunya akan banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa menyalurkan hasrat untuk menikahnya. Lebih jauh lagi dari itu, akan banyak perempuan yang tidak bisa merasakan menyalurkan naluri keibuannya. Oleh karena itu, dalam keadaan sebuah negeri yang demikian, maka poligami dianjurkan agar apa? Agar kaum perempuan dapat menyalurkan hasratnya untuk menikah dan juga dapat menyalurkan hasrat atau naluri keibuannya. Selanjutnya ada landasan kesehatan. Landasan kesehatan tentang poligami itu adalah kuatnya suami. Jadi suami yang hendak berpoligami itu harus kuat. Kuat apanya? Kuat fisik dan juga kuat jiwanya. Fisiknya harus kuat karena ia harus memberi nafkah, harus bekerja untuk menghidupi lebih dari satu istri. Juga harus kuat fisiknya karena ia harus memenuhi kebutuhan biologis bukan hanya satu istri, tapi 2 istri, 3 istri, atau 4 istri. Karena dalam Islam poligami itu dibatasi sampai 4. Ini harus kuat fisiknya, mentalnya juga harus kuat, jiwanya juga harus kuat.
Kemudian landasan kesehatan yang membolehkan poligami juga adalah terganggunya kesehatan si istri sehingga tidak bisa memberikan pelayanan lahir batin kepada suami. Dan juga mandulnya istri. Disyariatkannya pernikahan dalam Islam itu adalah untuk melahirkan keturunan. Nah, jika kondisinya ternyata istri mandul, maka suami boleh untuk menikah lagi. Untuk menikah lagi dengan alasan tadi untuk memperoleh keturunan. Itu landasan tentang poligami. Nah, berikutnya, untuk meyakini bahwa poligami itu adalah suatu hal yang diibaratkan sebagai mutiara dan kebanggaan dalam Islam, maka kita harus mengetahui sejarah poligami itu dalam agama lain. Jangan langsung memahami bahwa poligami itu adalah syariat Islam. Tidak, jangan begitu. Tapi kita harus memahami bahwa, harus mengetahui bahwa poligami itu telah ada jauh sebelum Islam datang. Kita lihat satu-satu. Agama Yahudi itu tidak melarang poligami dan dalam jumlah yang tidak terbatas dan juga tanpa syarat. Agama Yahudi adalah agama yang sebelum Islam. Itu tidak melarang poligami, bahkan jumlahnya juga tidak dibatasi. Tidak terbatas dan juga tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya di sini adalah kalau dalam Islam itu wajib adil, suami wajib berlaku adil, sedangkan dalam agama Yahudi berpoligami itu tidak harus adil. Kemudian ajaran Zoroaster itu tidak memperbolehkan poligami, tetapi boleh memelihara wanita simpanan. Bayangkan poligaminya dilarang, tapi memelihara wanita simpanan itu dibolehkan. Bayangkan dengan kondisi yang demikian dalam ajaran Zoroaster, berarti perempuan itu ditempatkan pada posisi yang hina, hanya sebagai wanita simpanan. Selingkuhan istilahnya sekarang itu. Poligaminya dilarang tetapi boleh punya selingkuhan, itu menghinakan kaum perempuan. Para kaisar Romawi dan Yunani juga berpoligami. Bangsa Athena memperbolehkan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Bangsa Athena itu Yunani memperbolehkan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Bisa 10, bisa 20, bisa 30 kalau kuat. Terserah, tidak dibatasi jumlahnya. Bangsa India dan Babylon juga mengenal poligami. Bangsa Arab pra-Islam mengenal poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Sebagaimana kita ketahui ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Ghailan itu sebelum masuk Islam punya istri 10. Nah, ketika Islam datang, Ghailan diperintahkan menceraikan istrinya itu dan menyisakan 4. Artinya Islam membatasi poligami hanya sampai 4 istri. Sementara bangsa Arab sebelum Islam, pra-Islam itu tidak membatasi jumlah istri dalam poligami. Terserah, mau berapapun boleh, tidak dibatasi. Nah, dalam agama Hindu, tampak antara lain dalam Wiracarita Mahabharata. Wiracarita itu cerita kepahlawanan. Mahabharata di antaranya Arjuna itu punya istri 2. Bahkan dalam cerita pewayangan, Arjuna itu istrinya tidak 2. Yang 2 yang dikenal khalayak itu adalah Dewi Subadra dan Dewi Srikandi. Ada lagi selain yang 2 itu.
Artinya apa? Artinya agama Hindu mengakui poligami. Kalau tidak diakui poligami dalam agama Hindu, maka dalam Wiracarita Mahabharata itu tidak akan ada kisah Arjuna yang punya istri banyak karena kegantengannya. Nah, para raja di Nusantara juga memiliki selir selain permaisuri. Sekali lagi, para raja di Nusantara itu mempunyai selir selain sang ratu. Jadi selain ratu, selain permaisuri, raja juga punya perempuan lain, selir, yang posisinya selir itu tidak sama dengan ratu, tidak sama dengan permaisuri, tapi lebih rendah dibanding permaisuri. Karena posisinya lebih rendah dibanding permaisuri, dibanding ratu, maka selir alias istri raja selain permaisuri, kalau melahirkan keturunan, itu keturunannya tidak akan menjadi putra mahkota. Putra mahkota hanya dari garis permaisuri, dari garis sang ratu. Jadi selir itu posisinya juga merendahkan posisi perempuan, merendahkan derajat perempuan. Itu poligami dalam sejarah dan juga dalam agama lain selain Islam. Nah, di kalangan para nabi juga ada praktik berpoligami. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga berpoligami. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berpoligami. Kita mengenal 2 orang istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Siti Hajar dan Siti Sarah, yang dari keduanya melahirkan keturunan yang saleh, yakni Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Yakub dalam sejarah juga tidak 1 istrinya, tapi 4 jumlah istrinya itu. Itu poligami di kalangan para nabi. Ini saya cantumkan poligaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencatat ada 11 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Saudah binti Jam'ah, ada Zainab binti Jahsh, ada Ummu Salamah binti Abi Umayyah, ada Ummu Habibah, sampai yang terakhir Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau kita melihat slide ini, tampak bahwa istri-istri Rasulullah itu usianya 10, nomor 1 sampai nomor 10 itu tidak belia. Yang terbilang belia ya Maria Al-Qibtiyah dan Aisyah binti Abu Bakar. Maria Al-Qibtiyah itu 25 tahun, masih muda, tapi berkulit hitam. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq itu masih gadis. Nah, yang lainnya, sisanya selain yang 2 itu, usianya paruh baya. Artinya apa ini? Artinya Rasulullah dalam berpoligami itu tidak, motivasi poligaminya bukan untuk mencari kepuasan seksual. Karena kalau Rasulullah tujuan berpoligaminya adalah untuk mencari kepuasan seks, maka tentunya istri-istrinya itu akan dipilih yang muda-muda, yang muda belia. Tapi ini nyatanya tidak. Ada yang 70 tahun, ada yang 62 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 63 tahun. Itu sudah lansia kalau dalam ukuran psikologi perkembangan.
Nah, dari usia saja, dari usia-usia itu tampak sekali lagi bahwa poligaminya Rasulullah itu muatannya, motivasinya bukan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Jadi kalau ada tuduhan dari orang-orang orientalis yang tidak senang kepada Rasulullah terhadap kita umat Islam bahwa Rasulullah itu gila seks, itu dapat kita bantah mentah-mentah. Dapat kita bantah mentah-mentah. Nah, berikutnya, kalau tadi Nabi poligaminya itu motifnya tidak untuk memenuhi, memuaskan hasrat seksualnya. Nah, kalau poligami zaman sekarang misalnya, ada seorang suami mencari istri kedua lebih cantik dari istri yang pertama, lebih kaya dari istri yang pertama, lebih terpandang juga dari istri yang pertama. Bagaimana itu? Boleh atau tidak? Sedangkan Rasulullah kan berpoligami tidak begitu motifnya, tidak mencari yang lebih baik. Kalau zaman sekarang kan rata-rata mencari yang lebih baik dari istri terdahulunya. Nah, jika ini terjadi, seorang suami mencari istri kedua lebih baik dari istri yang pertama dalam hal rupanya, hartanya, garis keturunannya, dan akhlaknya atau agamanya, itu boleh. Itu boleh. Karena apa? Kenapa itu boleh? Karena dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan bahwa, memerintahkan bahwa dalam memilih jodoh itu ada 4 aspek yang harus dilihat. 1 rupanya, 2 hartanya, 3 garis keturunannya alias nasabnya, dan yang keempat akhlaknya atau agamanya. Jadi kalau ada seorang suami yang berpoligami dengan mencari yang lebih dalam 4 aspek itu dari istri sebelumnya, itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Nah, berikutnya ini slide yang akan lebih menjuruskan kita pada slide pertama tadi, bahwa poligami itu adalah salah satu mutiara dan kebanggaan dalam agama Islam yang agama lain tidak punya. Yang agama lain tidak punya. Ini saya membandingkan poligami dalam Islam dengan poligami dalam agama lain. Kita lihat bahwa poligami dalam agama lain itu tanpa ikatan pernikahan. Jadi poligami dalam agama lain itu sebagaimana tadi digambarkan dalam slide sebelumnya, perempuan yang selain istrinya yang sah itu hanya sebagai simpanan alias selingkuhan yang tidak dinikahi. Sama sekali tidak dinikahi. Nah, dalam keadaan demikian, maka perempuan yang dipoligami dalam agama lain itu berada dalam posisi yang dihinakan, direndahkan. Nah, sedangkan kebalikannya, dalam Islam, poligami itu harus dengan ikatan pernikahan, bukan selingkuh. Perempuan yang istri kedua, ketiga, atau keempat itu bukan selingkuhan sifatnya kalau dalam Islam. Dalam praktik poligami dalam Islam, bukan sebagai selingkuhan, bukan sebagai simpanan, tapi harus dinikahi secara sah. Ini beda dengan yang tadi. Kalau dalam agama lain perempuan itu dihinakan, nah dalam Islam dengan adanya ikatan pernikahan bagi
praktik poligami, maka perempuan itu dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dihormati. Bukan dijadikan simpanan, bukan dijadikan selingkuhan, tapi dinikahi sebagai istri, bukan sebagai selir, tapi ini sebagai istri, sebagai, kalau raja ya jadi permaisuri juga. Berikutnya, poligami dalam agama lain itu tanpa batasan. Tadi sudah dijelaskan, jumlah istrinya mau 10, mau 20, mau 30, terserah. Asalkan kuat, tidak dibatasi poligami dalam agama lain itu. Ini lagi-lagi menempatkan perempuan pada posisi yang tidak terhormat. Perempuan hanya dijadikan objek pemuas nafsu laki-laki saja. Nah, sementara dalam Islam, poligami itu dibatasi jumlahnya. Hanya 4, paling banyak itu 4. Paling banyak itu jumlahnya 4. Tidak boleh lebih dari 4. Jadi yang tadinya tidak dibatasi, menjadi dibatasi jumlahnya 4, paling banyak itu dengan berkurangnya jumlah yang tadinya tidak dibatasi menjadi dibatasi hanya 4 saja maksimal. Ini menandakan bahwa Islam itu memuliakan perempuan. Perempuan itu tidak bisa diperlakukan seenaknya, tidak bisa dikejar seenaknya hanya untuk memuaskan nafsu. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Lagi-lagi dengan karakteristik kedua, karakteristik poligami dalam Islam ini, maka Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan yang dalam agama lain justru direndahkan, dihinakan. Berikutnya, karakteristik poligami dalam agama lain itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Jadi kalau sudah bosan seorang suami, seorang laki-laki kepada seorang istri, simpanannya atau selingkuhannya itu bisa ditinggalkan seenaknya saja, tanpa ada pertanggungjawaban terhadap dirinya dan anaknya kalau sudah punya anak. Nah, ini keadaan ini jelas-jelas menghinakan perempuan lagi. Nah, sementara dalam Islam, Islam datang menghapus karakteristik tidak manusiawi dalam poligami menjadi manusiawi. Artinya, tidak bisa seorang suami kalau sudah bosan lantas membuang istrinya begitu saja. Tidak bisa begitu. Dalam Islam itu istri yang dipoligami harus diperlakukan manusiawi. Kalau istrinya 2, maka dua-duanya harus diperlakukan manusiawi. Diberi rumah, sandang, pangan, papan, diperlakukan manusiawi dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tidak bisa. Nah, kemudian poligami dalam agama lain itu tanpa ada syarat harus adil. Tidak adil juga boleh. Misalnya karena istri yang kedua lebih cantik daripada istri yang pertama, suami lebih condong kepada istri yang kedua yang lebih muda, yang lebih cantik. Nah, itu dalam agama lain boleh-boleh saja. Nah, karakteristik poligami yang ini dalam agama lain lagi-lagi mengindikasikan, menandakan bahwa perempuan itu dalam agama lain direndahkan posisinya, dilecehkan keadaannya itu. Sementara dalam Islam, poligami itu harus adil. Perempuan itu nggak boleh diperlakukan secara zalim. Harus adil.
Hadirnya dalam hal apa? Kata Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam minal Qur'an, itu adanya adalah fil mahri wan nafaqah, dalam mahar, mas kawin, dan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jadi kalau istri pertama dulu mas kawinnya 1 juta, maka istri kedua juga ya 1 juta, nggak boleh lebih. Itu fil mahri. Dan nafkah, dalam nafkah, kalau istri pertama dikasih uang belanja sebulannya 2 juta, maka istri yang kedua juga harus sama. Harus sama. Berikutnya, poligami dalam agama lain itu bertujuan mencapai kenikmatan sesaat. Jadi ada unsur pemuasan nafsu seks yang dikejar kalau dalam praktek poligami dalam agama lain. Sementara dalam Islam, poligami itu tidak bertujuan untuk mencapai kenikmatan sesaat, tapi untuk memuliakan manusia, memuliakan kaum perempuan. Kalau tujuannya untuk mencapai kenikmatan sesaat, ya kalau sudah puas bisa ditinggalkan perempuan itu. Nah, itu dalam agama lain poligaminya begitu. Bisa ditinggalkan simpanan atau selingkuhannya itu tanpa harus ada pertanggungjawaban sedikit pun. Nah, sementara dalam Islam, karena tujuannya bukan untuk mencapai kenikmatan sesaat, maka jelas tidak bisa suami yang berpoligami walaupun sudah tidak senang misalnya kepada istri yang keduanya, kemudian dibuang begitu saja tanpa pertanggungjawaban, itu tidak bisa begitu saja. Tidak bisa begitu. Ada yang terlewat mengenai karakteristik yang pertama, yang tanpa ikatan. Karena poligami dalam agama lain itu tidak mengharuskan adanya ikatan pernikahan, maka jika terjadi perceraian atau bukan perceraian, misalnya suami meninggal, si laki-lakinya meninggal, maka perempuan itu tidak mendapat hak waris, atau anaknya kalau ternyata dari hasil hubungan laki-laki dengan perempuan yang menjadi simpanan atau selingkuhannya itu menghasilkan keturunan, maka keturunannya itu, anaknya itu tidak mendapat hak waris jika laki-laki itu meninggal. Itu konsekuensinya begitu. Tetapi dalam Islam, karena poligami dalam Islam itu mewajibkan dilakukan dengan adanya ikatan pernikahan, maka jika suami meninggal, maka istri yang dipoligami itu berhak mendapatkan warisan, punya hak waris. Dan jika punya anak dari hasil pernikahan poligaminya itu, maka anak-anak dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat itu berhak mendapat hak waris, berhak mendapat warisan. Jelas dari sini saja bahwa Islam dengan praktik poligaminya, dengan ajarannya tentang poligami itu meninggikan, menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Yang dalam agama lain perempuan diperlakukan dengan tidak baik, dengan rendah, dengan hina. Nah, dengan perbandingan ini, maka jelaslah kiranya bahwa poligami itu adalah salah satu mutiara dan kebanggaan dalam Islam
yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ya, kawan-kawan para mahasiswa sekalian, itu saja tambahan materi dari saya tentang monogami dan poligami, tapi lebih banyak tentang poligaminya. Ya, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.